Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Oke, untuk hari ini hari Senin tanggal 23 ya. Hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Saya akan ini video tentang mengintip jambu air Tonklo. Saya akan mengintip ya, kita akan melihat sedikit kualitas daripada jambu air Tonklo asal Thailand. Tonklo ini masih ini ya satu bersaing dengan, kalau dari jambu air Thailand itu bersaing dengan jambu air Pet Samran, Pet Sairung, Pet Namuan, dan Pet Nampoeng. Sementara saya baru punya 3 jenis untuk Thailand. Thailand jadul ya. Thailand jadul itu Pet Samran, Pet Sairung, dan yang satunya adalah jambu air Tonklo yang akan kita videokan saat ini ya. Oke, untuk untuk pembanding ya, yang saya bawakan jambu air TSG ya. Walaupun nggak terlalu tua, kita akan membandingkan saja ya, pembanding aja sebagai pembanding. Ini TSG Taiwan Super Green salju, jenis salju atau MDA2. Nah, seperti biasa saya juga bawa pisau, untuk ini teman-teman ya, jambu air Tonklo memang sebenarnya saya sudah punya, teman-teman. Saya sudah punya jambu air Tonklo itu sekitar ini teman-teman ya. Bentar teman-teman, ada SMS kayaknya nih. Sekitar 8 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah punya jambu air Tonklo, tetapi waktu itu kutanam di depan sini teman-teman ya, di depan sini karena sering kena air jadi indukan mati. Waktu itu indukan mati, baru buah sekali indukan sudah mati karena terendam air, karena sering pas di dataran rendah, pas di paritan ya jalannya air, kutanam di jalannya air, baru intensitas hujan itu tinggi gitu ya teman-teman, jadi berair terus, akhirnya menjadi mati di 7 sampai 8 tahun yang lalu. Jadi terus saya carikan lagi, dan saya sambung di jambu air 35 in 1. Nah, posisinya di dalam teman-teman, karena terakhir ya waktu itu ya posisi di dalam, nggak kena sinar matahari, otomatis kondisi nggak terlalu subur kayak gini ya teman-teman ya. Kalau ini kan kena sinar matahari nih, makanya kalau ketika kita nyambung ya memang harus kena sinar matahari biar ini gitu ya, biar subur gitu ya. Kenapa kita taruh di sini? Ini banyak teman-teman ya jambu-jambu baru, jambu-jambu termasuk jambu baru dan terbarukan, maksudnya perkawinan genetik. Saya taruh di sini untuk mengetahui kualitas teman-teman ya. Setelah kualitas kita rasa bagus, baru kita bisa menilai bahwa itu layak atau enggaknya dibudidaya gitu teman-teman. Jadi enggak asal tanam gitu loh teman-teman. Apalagi yang punya lahan terbatas seperti saya, kan juga punya lahan terbatas. Karena lahan untuk nanam jambu air itu enggak sembarangan. Kalau di hutan itu kan banyak amannya, tupai, orang hutan, jadi enggak sembarangan kita ini. Jadi kita harus cari di dalam pemukiman. Jadi supaya hama itu juga sedikit gitu loh, enggak banyak sekali. Oke, kita perlihatkan ya, walaupun sambungannya jelek, tetapi alhamdulillah dia berbuah. Nanti bisa kita ini ya, video ya, bisa kita tunjukkan bagaimana sih rasanya gitu ya. Kita kesini.
Nah ini teman-teman, dari sini teman-teman. Nah lihat, ini kameramen. Nah ini kan nggak kena sinar matahari. Ini pernah aku tunjukkan bahwa ini tidak terkena sinar matahari. Biasanya kalau saya beli jambu apa varietas-varietas baru itu, untuk mengetahui kualitas, sedikit kualitasnya, biasanya saya ini ya, saya sambung gitu ya, supaya bener atau enggaknya ini jambu air Tunclo. Lihat teman-teman, ini bukan berdiri teman-teman ya, ini sambungannya karena nggak kena sinar matahari. Tetapi saya sudah ini teman-teman ya, ini kan hanya pucuknya aja yang ku taruh di sini. Ini dilihat, ini lihat ini, sampai ku ikat di sini teman-teman nih, supaya jadi. Makanya ini sebenarnya bunga yang kurang bagus, dia bunga yang apa, menyamping teman-teman ya, lurus ke samping. Jadi ini kita usahakan bagaimana ini bisa jadi gitu loh teman-teman ya, karena saya juga mau mereview jambu ini. Kita bandingkan dengan MDA2 atau salju dengan apa namanya itu, jambu air TSG Taiwan Super Green. Tunjukkan sini nih, tuh tunjukkan. Nah seperti itu, jelaskan, bisa jelas. Nah seperti ini teman, nanti kita bandingkan teman-teman ya. Tuh seperti ini tergolong kecil teman-teman ya. 7 tahun yang lalu saya punya itu bisa agak lebih besar teman-teman ya. Nah kita petik ya, nih kita lihat. Saking kita pengen jadinya, kita ikat di sini teman-teman. Ini sebenarnya ada 2 teman-teman ya. Tuh lihat tuh, ini kalau kita biarkan gini ya bisa nekuk ini. Nih kita ikat di sini. Kita petik ya. Nah, kita ke sana. Oke, sana. Nah, seperti ini. Tunclo itu seperti ini teman-teman ya. Saya akan tunjukkan bahwa Tunclo ini juga bukan Taiwan Super Green. Tunclo juga bukan pet sairung atau pet samran. Kalau pet namoeng dan pet namuan saya nggak bisa, karena saya belum punya untuk jenis pet nampoeng dan pet namuan. Fisik dulu teman-teman ya, fisik dulu kita perlihatkan, untuk fisik dulu. Lihat untuk fisik tuh, ini Taiwan Super Green. Walaupun kondisinya masih mentah teman-teman ya, ini nggak banyak buahnya, yang penting ada pembanding gitu ya teman-teman. Karena memang sekarang ini saya nggak segitu fokus ke buah, karena sering sibuk kerja gitu. Ini Tunclo, ini Taiwan Super Green. Kita ini ya. Nah, kita balik ke sini. Nih, ini Tunclo, ini Taiwan Super Green. Nah, kembali lagi kita bandingkan lagi ya ke salju. Ini salju, ini Tunclo seperti ini. Lihat, ini salju atau MDA2. Lihat posturnya seperti ini. Tuh. Kalau untuk pembesaran, Tunclo itu tergolong ini teman-teman ya. Lihat kan. Tuh. Pembesaran Tunclo itu tergolong kelas 2 sih menurut saya. Ya. Oke. Kita akan coba ya rasanya ya. Saya akan ini kan ya, rasanya bagaimana sih Tunclo gitu ya. Sebenarnya dulu saya 7 tahun yang lalu pun saya belum sempat betul-betul mendalami tentang Tunclo, karena baru buah sekali langsung mati. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, dalamnya ya. Ini adalah Taiwan Super Green TSG. Oh, seperti ini. TSG itu seperti ini teman-teman ya. Oke, kita ke sini. Ini adalah jambu air
apa namanya, salju atau MDA2. Oke. Ini ditanam di ini ya, di pot, tetapi akarnya banyak menembus ke bawah ya, karena nggak sempat motong teman-teman, ini bijinya ada ya. Oke, seperti ini ya. Nah, yang terakhir kita lihat tunklo ya, tunjukkan ya guys, mantap juga kayaknya teman-teman ya. Oke, bes tunklo. Oke, lihat seperti ini tunklo teman-teman ya. Kita bandingkan ya, ini tunklo, ini Taiwan Super Green tuh, nah, seperti ini ya. Nah, ini salju atau MDA2 ya. Ini ya, kita akan rasakan dulu ya, akan rasakan kualitasnya. Ini saya makan TSG dulu, Taiwan Super Green. Masih kurang matang sih ya. Salju atau MDA2. Masih kurang matang teman-teman ya, ada ampasnya dia ini. Oh, ini enggak ada ampasnya. Coba lihat yang ini teman-teman tuh, jelaskan, sudah jelas. Oke, kita akan rasakan ya. Ini enggak ada asamnya, ini juga enggak ada asamnya, walaupun ada pun sedikit, kadang-kadang ada tapi sedikit. Kita lihat tunklo bisa nggak bersaing dengan kedua jambu ini. Kita lihat ya. Asamnya dapat, airnya langsung ini ya teman-teman ya, kayak langsung tumpah gitu airnya ya. Asamnya dapat, airnya kayak langsung tumpah gitu juga. Untuk tingkat kemanisan untuk sementara ya teman-teman ya, menurut saya masih kalah sih sama dua-duanya ini. Sama TSG juga kalah, sama MDH juga kalah. Tetapi ini tergolong kelas 2 teman-teman ya, untuk sementara ya teman-teman ya. Karena nggak bisa kita ini kan ya, nggak bisa kita pastikan gitu, soalnya kan masih apa namanya, di batang yang kecil sekali, baru posisinya itu juga dia mendatar, kita ikat juga di bunga yang relatif agak kuning teman-teman ya. Tapi segarnya segar teman-teman, ini layak teman-teman ya. Untuk tingkat kemanisan masih kelas 2 teman-teman. Masih belum tinggi teman-teman ya. Masih belum tinggi, maksudnya dia masih juga di bawahnya pet sairung atau pet samran. Karena pet sairung, pet samran itu kan saya sudah pernah merasakan yang betul-betul tuanya gitu loh, di pohon yang besar gitu. Kalau ini sih masih kelas 2 teman-teman ya, masih kelas 2. Mungkin nanti kita bisa lihat
di pohon besarnya teman-teman ya, atau nanti kita sambung di tempat yang lain yang agak suburan supaya dia batangnya itu kokoh gitu ya, batangnya itu subur, baru kita buahkan. Nah itu baru tahu kualitasnya seberapa gitu ya. Tapi kalau untuk segarnya sih masuk, besarnya juga masuk, asamnya masuk, sedikit ada ampas, tapi airnya langsung kayak masuk gitu loh. Memang sedikit ada ampas, sedikit aja ampasnya. Jadi untuk sementara ini masih di kelas 2 teman-teman ya. Untuk sementara masih di kelas 2, rasanya di kelas 2. Ada rasa manisnya, sedikit ampas gitu teman-teman ya. Sedikit ampas. Untuk ini tekstur dagingnya juga sudah lumayan teman-teman. Walaupun masih ada ini, tunjukkan ke sini. Ini di sini teman-teman, ini daging semua ini teman-teman. Yang ini di sini daging semua. Nah ini. Nah ini daerah sini daging semua, tapi ini masih ada ini kapasnya teman dulu, nih kapasnya. Jadi masih ada kapasnya teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Untuk sementara sih menurut saya masih layak untuk dibudidayakan sebagai pelengkap, menurut saya sudah layak sebagai pelengkap. Nanti kita akan lihat lagi, kita tanam di tanah, bagaimana sih kalau ditanam di tanah dengan pohon yang subur gitu loh. Karena ini pohon yang kecil aja bisa segede ini teman-teman. Aku yakin ini bisa segelas aqua bisa ini menurut saya. Kalau dari bunga yang kayak gitu aja bisa besar seperti ini, mungkin dia bisa segelas aqua menurut saya sih, hanya menurut saya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, sekelumit daripada video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.